anak-anak KKR. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak Tuhan, terkhusus anak-anak KKR yang ada di GBKP Rungguntiban. Jadi sebelum kita mau bernyanyi, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Ayo Ibu Guru. Oke, sekarang kita berdoa. Kita lipat tangan kita semua, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih tetap menemani kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam kebaktian kami hari ini, supaya Tuhan yang akan memberikan terbaik di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Yang membawa firman juga Engkau berkati dia Bapa, supaya apa yang disampaikannya kepada anak-anak sekolah minggu bisa dicerna dan bisa dilakukannya untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kami selalu Bapa. Inilah doa kami di pagi ini, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke. Jadi kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi apa nih Bu Guru? Kita sapa dulu sekali lagi. Oke, Apa kita kabarnya sapa hari dulu. ini? Sapa Apa dulu. kabar kita hari ini anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jadi kita mau bernyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semuanya anak raja. Ayo Bang Noe. Kita bertepuk tangan ya. Di rumah juga kita bisa berdiri sambil bernyanyi memuji Tuhan. Kita bersuka cita menyanyikan lagu Aku anak raja, engkau anak raja, kita semuanya anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita ulangi sekali lagi lebih semangat dong. Katakan aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita masih memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku. Kalau kata lagu kita, kita dipanggil semua untuk bangkit berdiri. Dan kalau katanya menari, ayolah kita menari ya. Semua anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah, kalau katanya menari, marilah kita menari ya. Ayo, kita berdiri dulu semua. Ya, pergunakan semua anggota tubuh kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Tak Usah Ku Takut. Kita percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita berserah kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala ketakutan kita, kita akan dituntun oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi Tak Usah Ku Takut. Allah selalu menjaga kita. Bersama-sama kita bernyanyi, kita katakan tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus ragu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita ulangi, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dari pagi, siang, sampai pada malam hari, dan begitu juga sampai pada hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan masih memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami rindu bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami, berbicaralah Tuhan.
Sampaikan isi hatimu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak KKR, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Walaupun kita diberikan jarak waktu dan ruang tempat yang jauh, tapi kita tetap bersekutu, tetap bersyukur, memuji nama Tuhan. Pada hari ini, pada minggu ini, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang menjadi bahan Alkitab kita terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Mari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, anak tanggung, anak kecil, anak balita, kita membuka Alkitab. Kita baca 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Duduk yang manis, duduk yang baik, dan kita membacanya. Di sini ibu akan membaca dan anak-anakku sekalian di rumah boleh membacanya juga. Kita baca 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozgat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu mau tanya dulu, siapa di sini anak sekolah minggu yang berumur 8 tahun? Ayo tunjuk tangannya. Siapa? Iren? Iya, Iren Brutarigan. Kemudian siapa lagi? Siapa ya? Yosua ya? Yosua juga 8 tahun ya? Oke, terus siapa lagi ya? Siapa ya kalau kita ingat-ingat lagi? Ada yang umur 8 tahun? Iya. Oke, sekarang kita bercerita tentang seorang anak yang dipilih menjadi raja dalam usia 8 tahun. Oke, siapakah dia? Sesuai dengan pembacaan Alkitab kita tadi, namanya adalah Yosia. Ya, Yosia. Ya, Yosia adalah raja di kerajaan Yehuda. Ya, kemudian siapa bapaknya Yosia? Oh, bapaknya Yosia adalah Raja Amon. Terus ibundanya siapa namanya? Yedida binti Adaya. Sesuai tadi firman Tuhan ya. Supaya kalian tahu juga bahwa Yosia ini menggantikan ayahnya yang wafat, yang meninggal. Jadi kakek Yosia ini adalah Manasye. Ya, jadi Yosia mempunyai bapak namanya Raja Amon. Raja Amon mempunyai ayah namanya Raja Manasye. Raja Manasye mempunyai ayah yang namanya Raja Hizkia. Jadi ternyata si Yosia ini adalah keturunan dari raja-raja di kerajaan Yehuda. Oke? Seperti tadi yang ibu sampaikan bahwa Yosia diangkat menjadi raja di kerajaan Yehuda oleh karena ayahnya yang meninggal. Ayahnya hanya menjadi raja selama 2 tahun. Selama 2 tahun dia menduduki kerajaan, memimpin kerajaan Yehuda. Pada masa pemerintahan ayah Yosia, yaitu Raja Amon, dan pada pemerintahan kakeknya yaitu Raja Manasye, semua hal mereka lakukan tidak berkenan kepada Tuhan.
Mereka melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apa itu? Ya, pada masa pemerintahan Raja Manasye, kerajaan Yehuda menyembah patung-patung berhala, menyembah patung Baal. Mereka membuat bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit persembahan. Mereka juga membuat patung Asyera dan sujud menyembahnya. Kemudian dan juga menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada tentara langit. Itulah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dia juga mendirikan mezbah-mezbah berhala di rumah Tuhan. Bukan cuma di bukit-bukit, tapi dia bikin penyembahan-penyembahan berhala, mezbah-mezbah berhala itu di rumahnya Tuhan. Wow, sungguh luar biasa kejahatannya. Sungguh itu mendukakan hati Tuhan. Tuhan sedih sekali melihat perilaku dari raja-raja Yehuda, ya. Dan juga ketika ada orang yang memprotes, ketika ada orang marah tentang perbuatan raja yang menyembah berhala-berhala, malah dihukum mati, disiksa, dihancurkan oleh Raja Amon maupun Raja Manasye. Sehingga terkenallah mereka raja yang kejam, raja yang tidak mau lagi menyembah Tuhan, raja yang membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda itu kepada perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan dan melanggar hukum Taurat. Ya. Jadi Raja Manasye pun meninggal, diangkatlah anaknya sebagai Raja Yehuda. Amon pun memerintah selama 2 tahun. Raja Amon melakukan yang jahat, mengikuti jejak bapaknya. Tapi ketika Yosia diangkat pada usia berapa? 8 tahun. Coba bayangkan, anak 8 tahun itu apa sih yang bisa dilakukan? Ayo, waktu kalian berusia 8 tahun, apa yang bisa kalian lakukan? Sudah bisakah kalian memerintah-merintah orang tua? Wow, pasti belum, tak berani. Kemudian umur 8 tahun, apakah kalian berani menyuruh kakak-kakak kalian, kakak lakukan itu gitu? Berani? Enggak. Tapi kenapa Yosia dipilih sebagai salah satu keturunan Raja Yehuda? Dia diangkat di usianya 8 tahun menjadi raja. Wow, luar biasa sekali. Wow, 8 tahun, coba bayangkan, masih kecil, ketek nonek kata orang, ya kan? Kalau sekarang itu kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 ya? Atau kelas 2, kelas 3 SD. Wah, masih belajar membaca, masih belajar berhitung, ya kan? Tapi di sini Yosia diangkat menjadi raja, memimpin kerajaan Yehuda yang dikelilingi oleh apa? Para imam, para tua-tua yang juga paham tentang hukum Taurat, paham tentang pemerintahan. Tapi Yosia diangkat, dinobatkan sebagai raja. Tapi apakah Yosia berperilaku mengikuti jejak dari bapaknya? Apakah dia mengikuti perbuatan-perbuatan turun-menurun dari orang tuanya? Gimana? Ternyata tidak. Ya, itu dia istimewanya. Yosia ketika berusia 8 tahun, ketika dia diangkat menjadi raja, dia membuat satu keputusan yang besar. Apa itu? Dia tidak mau mengikuti kepercayaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia tidak mau ikut menyembah-nyembah berhala. Dia ambil keputusan berani. Dia percaya bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bapa leluhurnya. Siapa itu bapa leluhurnya Yosia? Wah, itu ternyata adalah Raja Daud. Dia mendengar apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai Raja Daud di dalam masa pemerintahannya dari apa yang disampaikan oleh para penasehatnya. Orang-orang di sekeliling Raja Yosia ini
yang menyampaikan bagaimana Tuhan memberkati kerajaan Yehuda, memberkati leluhurnya yaitu Raja Daud di dalam pemerintahannya. Yosia menerima didikan dan pengajaran akan Tuhan Allah dari para penasihatnya ataupun imam dan nabi yang takut akan Tuhan pada masa itu. Jadi Yosia ini mau dengar-dengaran kepada orang-orang yang benar. Dia tidak mau mendekatkan diri kepada yang tidak benar. Dia menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tapi dia percaya, ketika aku percaya sama Tuhan, taat kepada perintah Tuhan dan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati aku di dalam kerajaan ini. Begitu yang dirasakan oleh Raja Yosia. Dia rajin membaca-baca hukum Taurat, mempelajari kitab-kitab Taurat ya. Kemudian pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia, datanglah Imam Hilkia. Dia mendapatkan kitab Taurat itu di rumah pertoton, di rumah ibadat. Kemudian kitab Taurat itu diserahkanlah kepada Raja Yosia. Dan ketika Raja Yosia membacanya, terkejutlah dia. Terkejutlah dia dengan segenap hatinya dan dia merasa sedih sekali. Kenapa? Ternyata isi hukum Taurat itu adalah menyatakan bahwa ketika orang Israel atau kerajaan Yehuda tidak taat kepada hukum Taurat, maka kemurkaan Tuhan yang akan datang. Ingat enggak hukum Taurat yang pertama, kedua, dan ketiga? Salah satunya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah bagimu patung seperti apapun di muka bumi, di atas, di bawah, itu tidak boleh kamu sembah. Aku adalah Allah yang cemburu. Itulah salah satu hukum Taurat yang dibaca oleh Raja Yosia di kitab gulungan yang ditemukan oleh Imam Hilkia. Ketika dia membacanya, dikoyakkannya pakaiannya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dukanya, sedihnya. Bagaimana perilaku dari raja-raja sebelumnya ketika beribadat. Karena di dalam pemerintahan ayahnya Raja Amon dan pemerintahan kakeknya Raja Manasye, semua hal mereka lakukan yaitu apa? Menyembah patung berhala, membuat patung-patung pahatan, membuat patung-patung tempahan, kemudian membuat bukit-bukit mezbah persembahan dan segala sesuatunya. Sampai-sampai pada masa pemerintahan Raja Manasye, dia mau mempersembahkan salah satu anaknya menjadi korban persembahan. Karena dia memiliki kepercayaan bahwa ketika aku mempersembahkan apa yang menjadi milikku, milik kesayanganku, pasti aku akan ditolong oleh berhala ini, pikirnya. Tapi ternyata apa? Dia bukan ditolong, ya kan? Anaknya mati, dia persembahkan. Itulah salah satu hal yang membuat Tuhan Allah berduka karena perbuatan-perbuatan raja-raja Yehuda. Lalu melalui kitab Taurat yang dibaca oleh Raja Yosia itulah dia tahu bahwa murka Tuhan sudah besar sekali untuk kerajaan Yehuda. Karena itu Raja Yosia yang telah belajar mendengarkan firman Tuhan, membaca, mengerti akan firman Tuhan dan tahu hukum Taurat, dia ambil satu keputusan berani. Di masa mudanya dia berani mengambil keputusan. Apakah keputusan yang dia lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, dia mengambil satu keputusan yang besar dan berisiko tinggi sekali. Kenapa? Bisa saja ketika dia mengambil keputusan itu, mungkin banyak orang yang membenci dia.
ada yang pasti akan membunuh dia. Kenapa? Tindakan yang dia lakukan berakibat akan memusnahkan banyak hal. Apakah itu yang akan dimusnahkan oleh Raja Yosia? Apa yang dia lakukan sehingga itu adalah keberanian yang paling besar, reformasi, pembaharuan yang paling besar dilakukan Raja Yosia selama pemerintahannya. Apakah itu? Ya, yaitu Raja Yosia mempunyai keberanian, tindakan untuk melakukan pembaharuan, yaitu meruntuhkan, membakar, dan memusnahkan patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, kemudian tiang-tiang berhala, kemudian mesbah-mesbah berhala Baal. Wow, sungguh berani sekali ya Raja Yosia. Apakah Raja Yosia takut? Gemetar dia? Khawatir dia nanti akan dibunuh orang? Wah, apa jawabnya? Ternyata Yosia tidak takut sama sekali. Dan dia tidak ada rasa gentar. Sebab dia tahu bahwa di saat dia melakukan tindakan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendudukkan kembali posisi Tuhan Allah yang tertinggi di antara segala sesuatunya, dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia, memampukan dia untuk melakukan itu. Sebab semua tindakan-tindakan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah memusnahkan semua penyembahan berhala di kerajaan Yehuda. Dan dia mengajak semua rakyat, semua tua-tua dan semua pejabat-pejabat istana untuk kembali menyembah Tuhan. Nah, itu dia satu hal yang berani dan yang penuh dengan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Jadi pada masa kerajaan Yosia inilah bangsa kerajaan Yehuda dibawa kembali kepada menyembah Tuhan Allah. Dan itu sangat terkenal ya. Dan itu terus berlaku, itu peristiwa yang sangat besar. Dan di samping itu juga Raja Yosia berani membuat perjanjian. Wah, perjanjian kepada siapa? Perjanjian kepada Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Dia dengan disaksikan oleh semua rakyatnya, dia membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Apa perjanjiannya? Aku, Raja Yosia, akan hidup mengikuti Tuhan dan tetap menurut perintah-perintahnya, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Itulah isi perjanjian Raja Yosia kepada Tuhan di hadapan semua rakyatnya. Dan tindakannya itu bagaimana? Didukung tidak? Sangat didukung sekali oleh rakyat-rakyatnya di kerajaan Yehuda. Jadi anak-anakku sekalian, Raja Yosia taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi lurus di jalannya Tuhan. Sebab dia percaya hanya Tuhanlah sumber kehidupan, hanya Tuhanlah yang menolong. Ya kan? Sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak KKR pernah diliputi ketakutan? Ayo, ada yang takut gelap? Anak-anak yang kecil pasti takut gelap kan? Kalau ke kamar mandi, ma temani dong. Atau sama kakaknya, abangnya, kak kawanilah aku mau pipis. Dia bilang. Kemudian ada juga ini, siapa yang takut kecoa? Banyak pasti anak KKN yang takut kecoa kan? Padahal kecoa itu adalah suatu hewan yang kecil sekali. Tapi kenapa kita takut? Heran guru. Kemudian apakah kita takut untuk mengakui bahwa kita, diri kita ini hanya menyembah Tuhan Yesus? Terus takutkah kita berdoa saat kita makan di warung? Malu kita, malu nanti dilihat sok-sok alim, sok-sok orang Kristen gitu. Akhirnya ketika makan gak mau berdoa.
Hari ini mau ibu sampaikan bahwa anak-anakku sekalian, janganlah kamu takut gelap. Kenapa masih takut gelap? Karena Tuhan Yesus itu adalah terang hidup. Jadi kenapa kita takut gelap? Tuhan sudah menjanjikan dirinya, akulah terang dunia, dia bilang, ya kan? Kemudian jangan takut pada kecoa ya, sebab kecoa itu adalah hewan kecil. Kemudian jangan pernah kita takut berdoa saat makan di warung. Janganlah kamu takut mengakui Tuhan Yesus yang kalian sembah. Sebab ketika kamu tidak berdoa, itu artinya kamu tidak percaya pada Tuhan. Kamu malu mengakui Tuhan Yesus. Ketika kamu takut mengakui bahwa Tuhan Yesus yang patut disembah, itu artinya Tuhan Yesus bukan juru selamatmu, bukan penebus dosamu. Dan tindakan tersebut itu pasti membuat Tuhan Yesus akan sedih sekali, merasa kecewa, merasa berduka. Kenapa? Manusia yang sudah diciptakannya, orang-orang yang sudah diberikannya nafas kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kebutuhan sekolah, diberikan keselamatan, pengampunan dosa, makanan, minuman, dan segala sesuatunya. Kenapa takut untuk mengakui dia? Jadi wahai anak-anakku sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, dan anak-anakku remaja, tetaplah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, seperti yang setiap pagi sudah disampaikan oleh Pendeta Sri Ate Surbakti kan? Rajin kan membaca bahan Alkitab setiap pagi, jam 6.30, jam 6 boleh kita baca ketika bangun tidur, ya kan? Nah, sebab ketika kita bersungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan memberkati hidup kita. Walaupun hidup kita saat ini susah, dongkol, kecewa, sedih, senang, segala macamnya, itu adalah salah satu proses kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lalui. Semuanya itu dalam rangka apa? Membentuk diri kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh, manusia yang berani, dan manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya kan? Berani menyatakan kebenaran, hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi supaya kita juga tidak sombong, tidak merasa bahwa kita yang paling pintar, paling jago. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang kita miliki sekarang ini, itu semua adalah karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan semata. Ya, jadi jangan menganggap bapakku hebat, mamaku hebat, karena mereka laku seperti ini. Enggak, anakku, enggak. Tidak boleh menyatakan itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, beranilah melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kamu takut menyatakan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan gentar hatimu. Jangan kamu malu atau takut ketika menyatakan kebenaran, sebab ada Tuhan yang akan membelamu. Ya, jika kamu mau seperti Raja Yosia yang diberkati, dipimpin, ditolong ketika dia memerintah satu kerajaan yang besar, di usianya dari 8 tahun sampai dia memerintah berapa puluh tahun? 31 tahun lamanya dia memerintah di kerajaan Yehuda, membawa bangsa Israel, membawa bangsa Yehuda itu kembali untuk menyembah Tuhan. Jadi dia tetap percaya, tetap taat kepada perintah Tuhan, sehingga dia diberkati. Mari kita baca ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 19 ayat 9. Begini bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kepada anak-anak tanggung dan anak remaja, mari tepatlah mengambil keputusan. Ketika kamu bergaul di masa mudamu, kamu juga harus
membuat jarak, membuat suatu aturan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab ada tertulis di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kamu harus bisa bergaul kepada orang-orang yang baik supaya kebiasaan baik itu terus berkembang. Jangan mendekati pergaulan-pergaulan yang tidak baik, karena sedikit demi sedikit, maka pergaulan yang buruk itu akan mengurangi tindakan-tindakan yang baik. Jadi ingat ya anak-anakku ya, mari untuk tetap berani mengambil keputusan yang benar dan yang berhikmat sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kita bernyanyi lagu Sejuta Sejuta. Wow, Sejuta Sejuta. Yang dipandu oleh ibu-ibu guru sekolah minggunya ya. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Masing-masing anak-anakku sekalian, mari kalian juga berdoa, mengaminkan apa yang ibu doakan. Terima kasih kembali Bapa di surga, kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat mengumpulkan tanda ucapan syukur kami kepadamu sebagai tanda bahwa Tuhan tetap memelihara dan memberkati kami. Kami kembalikan lagi Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan sedikit kepadamu. Berkati kami Tuhan agar apa yang sudah kami persembahkan itu dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami mohon kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan itu dapat dipergunakan untuk mengembangkan, melanjutkan pelayanan-pelayanan di kebaktian anak, kebaktian remaja di GBKP Runggun Tiban ini. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberkati ibadah kami sampai pada saat ini. Berkati kami supaya kami boleh mengakhirinya dengan baik juga. Kami juga terus berterima kasih. Kami berdoa kepada orang tua kami, di mana Engkau masih memberkati segala usaha, pekerjaan, dan umur yang panjang kepada orang tua kami. Berkatilah Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan, tambahkan semangat, kekuatan, sukacita kepada orang tua kami, sehingga di dalam kehidupan kami juga kami terus boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di keluarga, begitu juga di lingkungan tempat kami tinggal. Kami juga Tuhan mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu kepada anak-anak kami KKR yang sudah mengikuti ujian mid semester. Biarlah Tuhan apa yang sudah mereka kerjakan,
apa yang sudah mereka lakukan di dalam ujian mid semester ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang tunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka kerjakan selanjutnya ketika mereka akan menghadapi ujian semester kenaikan kelas dan selanjutnya. Kami serahkan semua masa depan anak-anak kami ini, dari mereka balita, dari mereka kelas 1, SD, 2, 3 sampai anak-anak kami ini menginjak di bangku SMA. Merekalah Tuhan masa depan gereja kami. Anak-anak KKR kami ini adalah masa depan bangsa dan negara kami ini. Berkati mereka Tuhan. Tuhan yang tunjukkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Tuhan yang pimpin, tuntun mereka, sehingga mereka lebih mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Tuhan juga yang memberkati kami guru-guru KKR sebagai pelayan di GBKP Runggun Tiban ini. Tuhan juga tambahkan kesehatan kami, tambahkan kekuatan kami, semangat kami, rasa persaudaraan, persatuan di dalam kami sesama guru sekolah minggu, agar kami boleh semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam pelayanan kami. Kami juga terus berdoa buat anak-anak kami yang bertugas di dalam multimedia, begitu juga di dalam pengiring lagu pujian keyboard. Tuhan yang memberkati semua pelayanan kami, sehingga apa yang kami kerjakan sampai hari ini dan juga ke depannya itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu menjadi sesuatu hal yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali melaksanakan kehidupan kami. Berkati kami Bapak di dalam melewati 1 minggu kehidupan kami ini, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lalui, kami hadapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, di atas semuanya ini kiranya Tuhan mengampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami tetap berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anakku sekalian, kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kalau bisa semuanya berdiri ya anak-anakku ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
depan. Shalom. Yesus gunung batu di